Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian selalu sehat. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya pada pembelajaran ketiga. Kita telah mengetahui bahwa globalisasi dapat terjadi antara lain karena adanya energi listrik. Sekarang, amatilah peralatan yang menggunakan energi listrik di sekitarmu. Terbayangkan olehmu jika energi listrik itu habis dan tak dapat diperbaharui. Ayo kita belajar bagaimana cara menghemat energi listrik. Anak-anak, muatan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah muatan pelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua adalah ilmu pengetahuan alam. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dengan menyimak, Pak Guru harap kalian mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dengan tepat. Pak Guru juga berharap kalian mampu membuat poster dan mampu menjelaskan cara menghemat energi listrik dengan mandiri. Anak-anak, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Coba perhatikan gambar yang ada di layar. Itu ada gambar aktivitas di sebuah rumah pada masing-masing ruangan. Amati gambar yang pertama, gambar yang kedua, gambar yang ketiga, gambar yang keempat, dan gambar yang kelima. Semua sedang menggunakan listrik. Nah, coba dari gambar itu kalian jawab pertanyaan dari Pak Guru. Apa peran energi listrik di era globalisasi saat ini? Nah, perannya apa? Peran listrik di era globalisasi tentunya begitu penting karena teknologi di era globalisasi seperti sekarang ini banyak menggunakan listrik untuk mengoperasikannya. Misal, ada gambar menyalakan lampu, menyalakan kipas angin, AC, televisi, radio, dan lain-lain. Ini adalah contoh penggunaan listrik operasi dalam sehari-hari. Nomor 2, tuliskan ruangan yang boros listrik. Nah, ruangan yang mana? Ruangan yang bawah di sebelah kanan ini sangat boros karena semua menyala tetapi tidak ada yang menggunakannya secara bersama. Radio, lampu, kipas angin, televisi menyala ini sangat boros. Nomor 3, menurutmu apa dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah? Nah, di sekolah apa dampaknya? Nah, sikap boros listrik di lingkungan sekolah akan berdampak pada biaya listrik yang tinggi. Biaya listrik yang tinggi apabila tidak terbayarkan maka akan terjadi pemadaman. Jika hal ini terjadi maka aktivitas pembelajaran di sekolah akan terganggu. Begitu pula di rumahmu, ya. Ketika kalian telat membayar listrik, terjadi pemadaman dan kegiatan sehari-harimu akan terganggu. Mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat? Nah, mengapa kita perlu? Kita perlu menerapkan hidup hemat listrik agar kita bisa tetap menggunakan listrik di kemudian hari karena listrik merupakan sumber daya alam, sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Selain itu, menerapkan hidup hemat listrik dapat membantu menghemat biaya, membantu PLN mensubsidi aliran listrik hingga pelosok Indonesia dan mengurangi dampak pemanasan global. Terus, pertanyaan kelima, berikan 3 contoh sikap hidup hemat listrik yang sudah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 3 saja, mematikan lampu pada siang hari,
mematikan barang elektronik apabila tidak digunakan, mematikan televisi ketika tidak ditonton, menggunakan lampu hemat energi di rumah, terus kemudian Pak, menyetrika dalam jumlah yang banyak langsung, jangan sedikit-sedikit itu memboroskan listrik. Bisa dipahami anak-anak? Nah, nanti diskusikan jawabanmu bersama teman-temanmu, dituliskan pada lembar kerja yang Pak Guru siapkan. Nah, sekarang kalian akan menyimak bacaan yang Pak Guru bacakan. Coba perhatikan. Nanti kalian menyebutkan informasi dari teks yang Pak Guru bacakan. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik, atau industri. Bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan masa yang akan datang. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut dengan pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik seperti AC, kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global akan mengakibatkan cuaca tidak teratur, musim panas yang berkepanjangan, hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian, mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Jika hal ini terus terjadi, maka manusia akan terancam habitatnya akibat pemanasan global. Untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah pilih peralatan hemat energi seperti menggunakan lampu pijar dengan lampu hemat energi. Pahami lingkungan sekitar kita. Bila menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai. Lampu, kipas angin, tip, TV, dan lain-lain sebelum meninggalkan ruangan. Dengan melakukan hal tersebut, berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan energi hemat energi. Tuliskan informasi penting dari teks itu. Kalian sudah terbiasa mengisi informasi pada teks eksplanasi. Topik 1, topik masalah, paragraf 1 itu apa? Apa nanti kalian? Misalkan, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika menggunakan secara berlebihan. Penjelas, paragraf kedua, misalkan, dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatkan suhu bumi dan sebagainya. Paragraf 3 masih deretan penjelas, cara menghemat energi, pilih peralatan hemat energi, pastikan mematikan semua peralatan yang tidak terpakai. Nah, apa interpretasinya, simpulan dan pesan pada paragraf 4? Ya, kalian tuliskan saja nanti seperti yang Pak Guru sampaikan tadi. Kemampuan menyimakmu hari ini akan diuji, Pak Guru nilai nanti setelah kalian selesai mengisi LKPD. Kita lanjutkan. Ayo mencoba. Ayo kita melakukan gerakan hemat energi di sekolah. Buatlah poster yang berisi ajakan untuk melakukan sikap hidup hemat listrik. Perhatikan kriterianya. Terdapat kalimat ajakan untuk selalu melakukan sikap hidup hemat listrik. Nah, poster kriterianya seperti itu. Terdapat keterangan singkat tentang pentingnya hemat listrik. Terdapat contoh sikap hidup hemat listrik. Menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Poster jelas, menarik, tulisan rapi dan bersih. Kreasikan poster kamu dengan menarik. Kampanyekan poster kamu ke setiap kelas. Kemudian pasang poster tersebut di tempat-tempat strategis di lingkungan sekolah. Boleh nanti kalian pajang di papan mading yang ada di sekolah. Nah, ayo renungkan. Apakah kamu telah melakukan sikap hidup hemat listrik? Nah, tuliskan contohnya. Ya, bisa ketika kalian tidur, kalian mematikan lampu. Ketika menonton televisi sudah ngantuk, televisi dimatikan.
Ketika kalian meninggalkan ruangan, dimatikan radionya, dimatikan lampunya untuk menghemat energi listrik. Nah, itu contoh dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Nah, bagaimana contoh posternya biar kalian paham? Nah, nih. Contoh posternya kalimat jelas, lugas, singkat tetapi mengandung pesan yang mendalam. Matikan TV jika tidak ditonton. Ini gambar yang pertama. Kalian malah TV yang menonton, kalian tidur. Kamu tidur, TV-nya yang hidup. Matikan lampu di siang hari. Di siang hari ada matahari. Misalkan nggak usah dinyalakan lampunya. Kemudian apa lagi? Contoh posternya hemat energi untuk hidup lebih baik. Ketika lampu menyala, di siang hari kalian matikan. Kemudian, nah ini contohnya, posternya menarik. Ayo, hemat energi listrik. 3 langkah mudah menghemat energi listrik. Matikan lampu dan alat elektronik yang tidak digunakan rumah. Mencabut alat elektronik yang dalam kondisi standby. Mengatur suhu pendingin ruangan atau AC hingga 25 derajat Celcius. Nah, ini adalah contoh poster yang kalian akan kreasikan, ya, menurut ide kalian dengan kriteria yang sudah Pak Guru bacakan. Dari Pak Guru, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kita harus menghemat menggunakan energi listrik baik di rumah, di sekolah, dan di tempat lain. Poster berisi ajakan untuk menghemat energi listrik. Tujuannya agar kita bersikap bijak dalam menggunakan listrik. Demikian dari Pak Guru. Jazakumullahu khairan katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.